berbagai unsur latar belakang. Ada yang politisi mungkin cuma saya sendiri, sisanya itu pegiat-pegiat seni, teman-teman kreatif, juga para seniman dan advokat. Nah, sekarang ini para advokat yang sudah tergabung ke Lisan itu hampir 700 ya, hampir 700-an yang sudah tergabung. Jadi ada kita namakan advokat Lisan. Nah, saya memperkenalkan diri, saya Hendar Samarantogo, saya adalah Ketua Umum Lingkar Nusantara, Ketua Umum Lisan. Di sebelah kanan saya ini mungkin sudah pada kenal, ini ada Bang Sunan Kalijaga. Pak Sunan, beliau adalah Dewan Penasehat kita, dan jajaran kita di sini ada dari teman-teman sekjen kita berhalangan hadir, ya, bendahara kita juga ada, dan teman-teman dari pengurus DPP, semua DPP Lisan sudah hadir pada hari ini. Tapi mayoritas di sini adalah para advokat Lisan yang hadir. Jadi sebagaimana kita ketahui, kami ingin sebenarnya menyikapi perkembangan dan dinamika politik yang ada pada hari ini, belakangan ini, terkait dengan konstelasi pemilihan umum capres, ya, lebih spesifiknya pencapresan, bahwa ketika kami sudah mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo, maka yang menjadi pertanyaan berikutnya itu kan siapa cawapresnya, kan seperti itu. Yang kedua, bahwa kami mendapat banyak masukan, banyak desakan yang sebenarnya ini sudah menjadi wacana di pikiran dan sanubari kami, dan memang itu mengerucut kepada satu nama dari beberapa nama yang sudah beredar pada saat itu. Dan nama itu mengerucut ke Mas Gibran Rakabuming. Jadi kenapa Mas Gibran? Jadi saya kasih tahu dulu sejarahnya. Pada saat Lisan itu kita dirikan, sebenarnya namanya bukan Lisan kami ngomongkan pada itu. Namanya itu malah relawan relawan Prabowo Gibran. Dari awal kami sudah menentukan itu sebenarnya. Cuman mungkin dengan beberapa pertimbangan kita akhirnya tidak menggunakan nama itu. Jadi kita menggunakan nama Lingkar Nusantara atau Lisan. Jadi artinya memang secara sejarah dan aspirasi di benak kami yang paling tepat untuk mendampingi Pak Prabowo itu adalah Gibran, Mas Gibran ya. Yang ketiga, bahwa kenapa Mas Gibran? Yang pertama tentunya kita melihat dari aspek strategik, ya, secara strategis, bahwa saat ini di antara nama-nama yang ada di publik, belum ada yang mewakili daripada pemilih pemula. Belum ada itu yang mewakili, bahwa sebagai catatan, pemilih pemula saat ini lebih dari 50%. Kalau saya nggak salah 52%, bahkan lebih ya, sampai 56% pemilih pemula. Jadi tentunya orang yang paling tepat yang ada di beberapa daftar atau list pada saat ini cuma Mas Gibran. Orang yang mewakili pemilih pemula. Karena dari sisi usia, beliau masih di range-nya usia pemilih pemula, ya kan, mendekati. Dan tentunya beliau adalah orang yang sebenarnya paling tahu kepentingan, aspirasi daripada para pemilih pemula ini nantinya. Nah, yang berikutnya juga bahwa bukan hanya aspek itu saja, yang kedua adalah aspek kemampuan dan kapasitas dan kapabilitas. Dari sisi kemampuan, beliau bukan orang baru. Jadi kalau dikatakan ada yang mengatakan orang baru berkiprah segala macam, tidak. Bahwa beliau saat ini sudah menjadi kepala daerah, prestasinya juga sudah ada, jadi sudah berpengalaman dan sudah berprestasi. Ya. Kedua aspek ini yang menjadi pertimbangan kami untuk mengajukan Mas Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Jadi
secara ofisial, secara resmi kami advokat lisan mengajukan nama Mas Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo di 2024. Jadi artinya pasangannya Pak Prabowo dan Gibran untuk 2024. Dari kebutuhan ini bahwa harus ada tongkat estafet dari kaum muda, adik-adik kita, anak-anak kita. Mungkin sudah kita ketahui semua kenapa sih anak-anak muda kaum milenial itu agak sedikit antipati terhadap politik saat ini, karena melihat ya orangnya dia lagi, bapak-bapak gua, mungkin juga anak itu kakek gua gitu, ya om gua gitu. Jadi senior dan senior lagi, yang dimana seharusnya kalau diberi kesempatan anak-anak milenial itu tentunya ya bisa juga berkiprah, berprestasi. Seperti yang saat ini Bapak Joko Widodo sebagai presiden kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kaum milenial menjadi staf khusus presidennya, ya, lalu juga memberikan kesempatan kepada menteri-menterinya dari kalangan anak-anak muda. Maka saya juga sangat antusias ketika Pak Ketut bilang Mas Gibran, ya, Mas Gibran kita dukung untuk menjadi cawapres, di mana dari kaum milenial itu tentunya pastilah banyak yang akan ya melirik daripada Mas Gibran sendiri, dan juga memang sudah saatnya Indonesia dipimpin oleh senior seperti Pak Prabowo, lalu didampingi oleh yang junior, ya Mas Gibran, untuk belajar ke depan 5 atau 10 tahun lagi, agar supaya tongkat estafet kepemimpinan Indonesia ini bisa ya kepada generasi muda. Itu mungkin harapan dari saya dan teman-teman di lisan, bahwa udah saatnya tongkat estafet itu juga diberikan ya kepada yang muda. Tentunya bukan yang asal-asal aja, yang orang yang berprestasi, yang bibit bobotnya juga jelas, ya perilakunya juga baik. Kita bisa lihat deh, beberapa lama sih kemarin Mas Gibran memimpin salah satu daerah. Saya kemarin pun sudah meninjau ke sana. Saya bicara dengan danremnya di sana. Ternyata masyarakat sana juga saya melihat memang ada perubahan yang lebih baik. Walaupun yang mimpin anak muda, ya, tapi bisa merangkul semua lapisan kalangan. Di sana sudah mulai ada masuk konser dewa, udah ada. Artinya, ayolah mari kita sama-sama, kalau yang senior memberikan kesempatan, atau teman-teman yang milenial itu mendukung untuk Mas Gibran di 2024 besok berkiprah ya sebagai cawapres daripada Pak Prabowo. Kalau dari saya sementara seperti itu. Tentu tidak.